Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan general percintaan atau menarik energi general untuk percintaan ya. Bagaimana hubunganmu dengan someone, seseorang yang kamu pikirkan saat ini atau sedang berdealing dengan kamu saat ini di 1 minggu ke depan ya. Minggu ketiga Juni ya 2024. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya, belum tentu cocok buat semuanya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan atau energi yang ketarik semuanya cocok atau resonate, atau mungkin cocok sebagian atau nggak sama sekali. Jadi kalau kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, fokuskan energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan atau dekat dengan kamu atau berdealing dengan kamu, dan kamu ingin mengetahui hubungan 1 minggu ke depan tuh bakalan seperti apa ya atau bagaimana. Oke. Ya, Queen of Diamond ya. Jika kamu di pihak feminim, aku rasa ada beberapa dari kalian yang di 1 minggu ke depan kamu tuh akan lebih effort ke dia, terutama dalam hal materi ya. Bisa kamu memang memberi dia support finansial gitu ya, membantu keuangannya dia atau kasih duit gitu ya. Bisa juga kayak kamu membantu dalam hal meminjamkan uang, atau mungkin bukan support finansial tapi kamu memberi dia sesuatu. Mungkin ada yang ultah terus kamu kasih hadiah, atau karena ya ungkapan rasa sayang kamu aja kamu kasih dia hadiah, atau kamu habis dari traveling kamu dia kasih oleh-oleh gitu, atau kayak yang mungkin ada momen-momen tertentu ya, mungkin dia ada pencapaian target kamu kasih ucapan selamat sekaligus hadiah gitu. Intinya sih di sini pihak feminim ada yang memberikan effort berupa materi ya. Oke, Seven of Cups. Deception, ada sesuatu hal yang ditutup-tutupin. Ini bisa dalam arti positif atau negatif ya. Nanti kamu sesuaikan dengan situasimu. Kita bicara negatifnya dulu. Nah, negatifnya bisa pihak dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Misal tentang status dia ya. Mungkin sebenarnya dia udah punya pasangan, udah menikah gitu, bilangnya belum menikah. Mungkin dia cerita memang aku punya pasangan tapi saat ini lagi proses cerai gitu, tapi ternyata mereka masih bersama gitu ya, atau bilangnya jomblo padahal udah punya pacar. Nah itu negatifnya ya. Atau mungkin dia menutupi tentang pekerjaannya ya, bisa jadi supaya pengen terlihat wow gitu ya, dia ceritanya yang tinggi-tinggi padahal sebenarnya keadaannya nggak seperti itu. Atau tentang kondisi keuangannya ya, mungkin dia ngomongnya tinggi ya, terlihat duitnya banyak padahal dia nggak seperti itu. Nah itu negatifnya. Nah untuk yang positif, sebenarnya hal yang ditutupin, ketidakjujuran tuh nggak ada yang positif ya, tapi at least ini masih bisa dimaklumi lah ya. Seperti dia ini sebenarnya kangen sama kamu, tapi karena gengsi ya, dia nggak mau menghubungi duluan, nggak mau ngomong kalau kangen ya. Atau sebenarnya dia itu suka sama kamu ya, bahkan sayang sama kamu atau jatuh cinta sama kamu, tapi karena sesuatu hal dia nggak mau memperlihatkan, jadi kayak pura-pura nggak butuh gitu. Oke. Ya, Queen of Cups. Hati-hati adanya kehadiran penggoda gitu, terutama kalau kamu feminim ya, karena ini penggodanya ini perempuan atau feminim ya.
Jadi kalau saat ini yang kamu fokuskan misalkan nih crush kamu ya, belum pacaran gitu atau gebetan ya. Nah, ada seseorang yang ngejar-ngejar si crush kamu atau gebetan kamu ini gitu, yang kayak dia itu menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan si gebetan atau crush kamu ini ya. Misal seperti mau-mau aja bayar-bayarin atau beli-beliin barang, atau misalkan apa ya istilahnya itu, mau berkorban apapun lah ya, terutama hal-hal yang sifatnya tuh kayak gimana ya nih, cewek ini loh manipulatif gitu ya, melakukan segala cara, atau mungkin kayak menawarkan apa ya, mungkin yang berkaitan dengan hasrat, gairah gitu loh. Atau kalau kamu udah punya pasangan atau yang kamu fokusin ini pasanganmu ya, ada seseorang gitu ya, terutama kalau misalkan kamu kamu feminim. Nah, maskulin kamu nih ada penggoda gitu, ada wanita atau feminim yang menggoda dia, ngejar-ngejar, pokoknya terobsesi dan mau melakukan segala cara gitu loh. Oke, bahkan maaf ya, menawarkan tubuhnya gitu. Oke. Ya, Ten of Club, distraction. Nah, aku rasa akan ada perpecahan, konflik atau hubungan yang retak antara kamu dengan seseorang yang kamu fokuskan ini, karena nih kehadiran si penggoda ini atau orang ketiga ini gitu ya. Oke, aku dulu. Yap. Eight of Heart, surprise. Nah, di sini tadi ya terlihat energinya bahwa kamu, seandainya kamu yang feminim, kamu effort berupa materi ya ke maskulin kamu gitu. Nah, di sini sepertinya kamu mendapatkan balasan nih, balasan yang positif ya, dimana kamu mendapatkan surprise gitu, hadiah gitu ya dari dia, atau surprise kabar kayak yang ayo kita honeymoon lagi, atau aku mau ajak jalan-jalan ke tempat favorit kamu, atau misal kamu lagi pengen makan apa gitu, aku beliin ya, atau aku kirimin gosen gitu ya, kayak gitu. Atau dia tiba-tiba muncul dengan bawa bunga, pokoknya intinya sih dia kasih kamu kejutan. Nah, terutama buat dia yang membuat kesalahan dengan menanggapi si orang ketiga ini atau penggoda ini ya, yang membuat hubungan kalian retak. Nah, di situ dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan cara kasih kamu surprise gitu. Oke, kita coba lihat dengan kartu tarot ya. Aku tarik energinya dengan kartu tarot. Oke, Page of Cup. Ada sebuah permintaan maaf dari seseorang ya. Bisa jadi permasalahannya karena ini tadi, ada yang karena menutupi sesuatu dalam konotasi yang negatif ya, atau karena merespon kehadiran orang ketiga atau penggoda ya. Nah, dia merasa bersalah, dia meminta maaf ya. Jadi kalau orang yang kamu fokuskan ini ada membuat kesalahan ini, di 1 minggu depan nih energinya ketarik, selain dia ingin memperbaiki hubungan dengan memberikan surprise, dia juga minta maaf. Oke. Yap, nih ya. Two of Cup. Aku rasa kamu memaafkan dia, kamu menerima cintanya lagi, menerima dia kembali, dan di sini ada pertukaran energi ya, seperti ada pertemuan, keromantisan, bercinta mungkin ya kan, atau kalau misalkan kalian LDR gitu ya, ya dalam video call kalian atau teleponan kalian itu
ada kemesraan dan keromantisan di situ. Intinya ada pertukaran energi. Oke. Yap. Page of Swords. Kamu dan dia sama-sama saling memantau atau sama-sama saling stalking atau kepo ya. Dari permasalahan yang ada, seperti dia menutupi sesuatu atau dia menghadirkan pihak lain, ini membuat kamu jadi selalu curiga sehingga kamu memantau nih 1 minggu ke depan ya. Atau sebaliknya, karena dia berniat untuk mencurangi gitu ya, atau berniat untuk flirting, jadi dia juga memantau keberadaan kamu gitu. Dia merasa gini, jangan sampai ketahuan kalau dia bohong atau dia ada flirting dengan pihak ketiga gitu. Jadi saling memantau satu sama lain. Ya, kalau bicara perasaan, kamu dan dia ini saling sayang ya, saling cinta, walaupun kayak dia tuh menutupi sesuatu atau ada kehadiran pihak ketiga, dia nggak bener-bener untuk meladeni apa ya, untuk menyeriusi apa ya, untuk serius sama si penggoda atau pihak ketiga tuh nggak bener-bener. Oke. Ace of Pentacle nih, ini sinkron dengan Ace of Heart dan juga Queen of Diamond ya, dimana kamu atau dia mendapatkan surprise, hadiah, barang, atau support finansial, atau kalian kayak ya saling take and give gitu loh ya. Dan aku rasa di akhir dari permasalahan atau konflik kalian, kamu sih masih meyakini ya bahwa dia tuh emang cinta sayang sama kamu ya, dan dia pun juga merasa kayak semakin yakin kalau kamu tuh orang yang tepat buat dia. Jadi godaan-godaan yang ada tuh kayak ya sebagai bumbu-bumbu dalam hubungan gitu loh ya. The Emperor, aku rasa di 1 minggu ke depan, kalau kamu feminim ya, si maskulin kamu ini kayak akan lebih dominan gitu ya, akan lebih dominan, kayak yang kamu mesti nurutin dia, nurut apa kata dia. Mungkin dia jadi agak temperamen gitu, walaupun sebenarnya dia tahu dia bersalah sama kamu, tapi gini loh, dia tuh sebenarnya nggak pengen dan nggak mau kehilangan kamu ya. Jadi kesannya dia egois. Nah, egoisnya dia itu ungkapan dari perasaannya dan cara dia untuk mempertahankan kamu. Jadi kayak love language-nya dia gitu loh, untuk menggenggam kamu. Ya. Oke, sekarang kita coba cek dengan kartu oracle. Hubungan kamu dan dia di 1 minggu ke depan. Ya nih. Palm Tree, pada akhirnya permasalahan yang ada membuat kalian lebih dewasa ya, dan ya masih menginginkan satu sama lain untuk mengembalikan kestabilan hubungan ini ya, dengan memaafkan. Tapi memang sih si maskulin kamu ini jadi lebih posesif. Sebenarnya bukan posesif ya, kayak lebih segala hal itu kamu harus nurut sama dia gitu loh. Dia sih nggak ngelarang-larang kamu, enggak gitu. Bentar, apa bedanya? Dia nggak ngelarang kamu, tapi kamu harus nurut sama dia. Aku rasa beda ya. Kalau dia ngelarang kamu tuh, misalkan kamu nggak boleh berteman sama lawan jenis, kamu nggak boleh keluar malam, kamu nggak boleh ini tuh. Dia nggak ngelarang ya, tapi dia pengen apa keinginannya diturutin. Nah, lebih tepatnya itu. Jadi kalau misalkan nih dia pengen ajak kamu jalan gitu, kamu udah ada janji sama temen kamu, dia maunya udah batalin aja sama temen kamu, aku nih prioritas kamu. Nah, ya kayak gitu loh. Tapi kalau selama dia nggak, nah itu jadinya jatuhnya egois ya. Tapi kalau selama dia nggak ada kepentingan, ya dia nggak ngelarang kamu mau ngapain aja, mau kemana aja gitu ya. Oke, self indulgence, fokus on self. Nah, di saat di sini konflik terjadi ya, dimana dia ketahuan menutupi sesuatu atau ketahuan ya bahwa ada kehadiran orang ketiga atau pihak penggoda ya, walaupun aku rasa dia nggak serius juga,
Nah, di sini akhirnya kayak kamu memutuskan untuk udahlah, aku fokus ke diri sendiri aja. Aku fokus dengan kesibukanku, aktivitasku. Aku nggak pengen ada trust issue, jadi mendingan aku fokus dengan diri sendiri aja. Jadi aku nggak mau memaksakan suatu hubungan kalau tidak ada rasa saling percaya. Nah, ini sempat kamu di fase itu. Ya, girl with a snake. Ketika kamu mengetahui bahwa doi atau dia ini ya menyembunyikan sesuatu atau adanya seorang penggoda yang ngejar-ngejar dia ya, dan dia merespon, kamu langsung kayak bikin batasan ya. Kamu nggak mau apa ya istilahnya, nggak mau keseret arus toksiknya dia gitu loh. Ya, talking ya, finally ternyata dia lebih membutuhkan kamu daripada si penggoda. Ternyata dia menyesali bahwa dia sudah menutupi sesuatu atau banyak hal ke kamu ya. Di sini akhirnya ya udah kalian berkomunikasi, dan yang awalnya kamu membatasi diri dari dia ya, kamu pelan-pelan menurunkan egomu juga ya, untuk ya udahlah aku memaafkan aja nih ya. Makanya ada pertukaran energi nih, Two of Cup ya, karena kamu sama dia memang saling mencintai ya, dan kayak dia pun juga walaupun dia tahu dia salah, makanya dia kayak nyogoin kamu pakai hadiah gitu loh, atau dengan surprise ya. Jadi dia nggak mau disalahin kayak yang gini kan, aku itu kan bukan masalah besar, atau yang penting kan aku nggak nanggepin kayak gitu, atau kayak yang aku cuman ngobrol aja, aku nggak ada apa-apa sama dia. Nah itu loh ya, egonya dia di situ. Oke, the chaser ya. Setelah dia melakukan kesalahan, dia yang ngejar-ngejar kamu nih ya, dengan memberikan surprise, karena ya dia tahu kamu pun sama dia tuh nggak pelit gitu. Kalau aku lihat dari Queen of Diamond ya, banyak yang udah kamu kasih ke dia. Oke, yang terakhir kita coba tarik energinya dengan kartu Love Fairy Oracle. Hubunganmu dan dia di 1 minggu ke depan. Yap, nih, you are worthy. Dia merasa kamu lebih berharga dari apapun, makanya ada kehadiran siapapun yang mungkin awal-awalnya aja ya kayak berasa tantangan, jadi challenge buat dia, tapi setelah itu dia mikir, ah enggak, ini someone ini yang udah menemani aku, udah bersama aku tuh lebih berharga ya dari orang baru yang datang kayak gitu. Dan ya dia menyadari sih bahwa menutupi sesuatu juga nggak baik, cuman ya itu dia nggak mau disalahkan. Kayak yang penting aku udah minta maaf, aku juga udah kasih kamu surprise gitu, udahlah jangan diungkit-ungkit. Nah egonya dia begitu ya. Responsibilities ya, jadi kamu merasa ketika keadaan tidak sesuai harapan, kamu lebih memprioritaskan ini ya, karir, pekerjaan. Nah itu yang bikin dia malah jadi penasaran dan ngejar-ngejar kamu lagi. Oke, nih burning desire ini tadi sinkron dengan Two of Cup ya. Ada pertemuan, keromantisan, hasrat, gairah, pertukaran energi, percintaan yang menggairahkan setelah permasalahan yang terjadi. Kamu sama dia sama-sama kangen sebenarnya. Nah, kalau kalian LDRan ya udah dari nih talking nih, video call, telepon, chat mesra ya, begitulah. Khusus untuk yang 18+. Oke guys, ini energi yang aku tarik untuk hubunganmu di 1 minggu ke depan ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.